Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Akbar, NIM N1A118129, semester 6 Peminatan Promosi Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan bencana pada tanah longsor. Indonesia merupakan negara tropis dengan bentang alam yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya bencana dan peristiwa setiap tahunnya, baik itu melalui faktor cuaca, iklim, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana itu adalah serangkaian peristiwa dan kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Seperti yang ingin saya jelaskan, yaitu tanah longsor. Longsor, atau sering kita sebut dengan gerakan tanah, merupakan salah satu proses alami yang dilakukan oleh alam. Longsor juga sering terjadi di daerah-daerah rawan seperti daerah perbukitan, pegunungan, daratan, dan bahkan cekungan. Dan juga longsor ini bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fasilitas umum, lahan pertanian, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor ada 3. Yang pertama itu adalah lereng yang curam. Yang kedua itu adalah terdapat batuan yang di dalam bawah tanah yang kedap air. Dan yang ketiga yaitu terdapat air yang masuk ke dalam pori-pori tanah mengakibatkan terjadi pergeseran tanah. Faktor-faktor alam yang sering terjadi mengakibatkan tanah longsor yaitu seperti gempa bumi, lempeng yang curam, dan gunung api yang meletus, mengakibatkan pergeseran tanah menjadi lebih sering. Faktor-faktor yang dibuat oleh manusia seperti pemotongan di daerah tebing, kemudian itu ada pemotongan pohon-pohon di lahan-lahan seperti pengundulan hutan. Yang ketiga itu adalah drainase. Adapun faktor-faktor terjadinya tanah longsor diakibatkan oleh manusia itu seperti pemotongan kayu di daerah tebing, kemudian sistem pertanian yang buruk, kemudian ada kegagalan struktur dinding, dan juga yang terakhir adalah penimbunan tanah di daerah lereng. Kemudian yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh tanah longsor di sistem infrastruktur seperti bangunan yang rusak. Adapun bahaya-bahaya tanah longsor yang sering ditimbulkan yaitu seperti merusak infrastruktur umum, mengakibatkan korban jiwa, dan terakhir itu lumpuhnya ekonomi masyarakat di sekitar terjadinya tanah longsor. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara-cara penanggulangan atau cara meminimalisir terjadinya tanah longsor di sekitar kita. Yang pertama itu melakukan reboisasi dengan menanam pohon-pohon. Yang kedua itu tidak melakukan penebangan baik di hutan maupun di sungai. 3. Memeriksa keadaan tanah. Yang keempat, membangun dinding penahan tanah. Yang terakhir itu menjaga saluran air di sekitar tebing. Kemudian itu ada cara menghindari jatuhnya korban jiwa di sekitar wilayah tanah longsor. Yang pertama itu kita tidak boleh membangun pemukiman jauh dari daerah rawan. Kemudian lakukan deteksi dini terjadinya tanah longsor. Dan yang terakhir itu adalah membuat peta ancaman terjadinya tanah longsor. Setelah terjadinya kejadian tanah longsor, hal-hal selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu berupa rekonstruksi atau pemulihan. Pemulihan ini bisa berupa perbaikan drainase tanah, memodifikasi lereng, dan memasang beton-beton penahan tembok untuk menstabilkan lokasi hunian di sekitar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran tenaga promosi kesehatan
terhadap kejadian tanah longsor. Yang pertama itu kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat selalu waspada terhadap kejadian alam seperti tanah longsor ini. Dan yang kedua itu kita melakukan dan menjalankan kemitraan dengan stakeholder atau tokoh-tokoh penting di sekitar untuk menanggulangi tanah longsor ini. Yang ketiga itu kita melakukan advokasi kepada tokoh agama agar bisa menjelaskan dan menyebarluaskan informasi-informasi kesehatan terbaru. Ketiga itu kita melakukan pemberdayaan, di mana kita juga dapat membantu masyarakat sekitar untuk selalu waspada terhadap kejadian tanah longsor ini. Dan yang terakhir itu yaitu berupa media-media promosi kesehatan agar masyarakat bisa tertarik dan bisa mudah memahaminya. Dan yang terakhir itu kita menyiapkan media-media promosi kesehatan untuk upaya penanggulangan agar masyarakat selalu update terhadap informasi-informasi terbaru baik itu longsor maupun kejadian alam lainnya. Mungkin itulah penjelasan sedikit dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.